Nikmat terbesar yang Allah kasih kepada kita adalah nikmat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah limpahkan nikmat-nikmat lain yang lebih banyak. Tapi yang paling utama adalah kedekatan kita dengan Allah. Makanya kalau Allah kasih kita nikmat dunia seisinya, tapi dicabut nikmat kedekatan dengan Allah, maka jangan kegeeran. Jangan-jangan itu bukan nikmat, tapi istidraj. Kalau kita ngerasa bahwa hidup kita kayaknya lebih nyaman daripada teman kita yang ahli ibadah, jangan kegeeran. Jangan-jangan kita sedang diberikan nikmat biasa, sedangkan dia diberikan nikmat yang luar biasa. Apa nikmat luar biasa? Kenapa dia miskin terus? Karena Allah pengen dekat sama dia. Mungkin dengan miskin dia sering berdoa. Dengan dia sakit dia sering berdoa. Dengan dia dapat masalah terus dia sering berdoa. Sedangkan kita ketika dikasih solusi ke lapangan rezeki jarang berdoa. Ibadahnya gak getol. Kita dikasih nikmat, dia dikasih nikmat. Tapi siapa yang lebih istimewa? Jangan-jangan dia lebih istimewa justru dengan kemiskinannya, dengan sakitnya, dengan masalahnya. Ini yang dirasakan oleh Abdurrahman bin Auf, teman-teman. Ketika Abdurrahman bin Auf dihidangkan makanan yang sangat banyak oleh istri-istrinya, Abdurrahman malah nangis, bayangin. Jadi dikasih satu buffet, makanannya semuanya ada dessert, appetizer, main course kayak gitu semuanya lengkap. Pas dilihat sama Abdurrahman, nangis. Kalau kita ngeliat itu nangis karena gak pernah makan seenak itu gitu ya. Ini nangis karena aduh kok gini-gini banget ya hidup saya, kok nikmat banget sih. Akhirnya istrinya nanya kepada Abdurrahman, "Ma yubki kayak Abdurrahman, kenapa kamu nangis wahai Abdurrahman bin Auf?" Kata Abdurrahman, "Bagaimana saya tidak nangis? Ada orang yang lebih soleh dari saya, hidupnya susah." Siapa dia? Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Sampai keduanya ketika meninggal dalam perang Uhud, saking miskinnya gak punya kain kafan. Satu-satunya kain kafan mereka selimut kecil yang kalau ditutup kepala kelihatan kaki. Ditutup kaki kelihatan kepala. Saking miskinnya gak punya apa-apa untuk dikafanin. Sedangkan saya yang amalnya sedikit, Allah limpahkan nikmat yang sangat banyak. Saya jadi curiga, kata Abdurrahman bin Auf. Curiga apa? Jangan-jangan mereka yang lebih soleh, kesolehan mereka itu dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Makanya diirit di dunia. Sedangkan saya gak soleh-soleh amat. Ketidaksolehan saya itu dibalas di dunia, terus dapat apa nanti saya di akhirat? Nangislah Abdurrahman bin Auf, gak jadi makan. Ini artinya orang kaya tapi gak GR. Kalau yang barusan kita baca di surah Al-Kahfi, orang kaya GR. Allah sayang banget ya sama saya, nanti kalau saya meninggal pasti dikasih yang lebih banyak lagi. Ini teman-teman. Ternyata ukurannya biar kita gak GR itu adalah siapa yang paling dekat kepada Allah. Kalau ada orang kaya dengan kekayaannya rajin sedekah, kita harus acungkan jempol. Oh berarti dia dengan kekayaan itu makin soleh. Kalau kita dengan kekayaan rajin sedekah, rajin bantu orang lain, mudah-mudahan kita husnuzon di sini. Tapi kalau dengan kekayaan kita jadi lalai, jangan kegeeran. Di sini bukan bab husnuzon, tapi bab introspeksi diri. Jangan-jangan kita kena istijraj level 1 walaupun belum level 7. Gimana kita ngebedain anugerah sama istijraj? Indikatornya sederhana. Seperti apa hubungan kita dengan Allah lewat nikmat itu. Kalau nikmat itu menjauhkan kita dari Allah dan makin nikmat makin jauh, biasa-biasa aja, lempeng dalam urusan agama, berarti nikmat itu adalah istidraj. Kalau nikmat itu bikin kita makin bersyukur, bentuk syukurnya bisa makin dekat ke Allah dalam bentuk ibadah, bisa juga makin banyak manfaatnya ke orang lain dengan berbagi, berarti nikmat itu adalah anugerah. Dua-duanya nikmat, karena dua-duanya dinikmati. Tapi ada anugerah, fadl, ada juga istidraj. Jadi gimana pun kita dapat nikmat, hati kita wajilah. Apalagi nikmat dunia doang. Nikmat ibadah aja tetap wajilah. Nikmat ibadah kan, yu'tu nama atau. Berarti mereka sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, kayak gitu-gitu, tilawah, hafal Quran. Tapi hatinya masih waqulubuhum wajilah. Padahal itu yang dikasih nikmat ibadah loh. Gimana kalau yang dikasih nikmat dunia? Karena gak mungkin kan nikmat ibadah itu istidraj. Mungkin gak? Nikmat ibadah istidraj. Allah membiarkan dia aja sholat sendiri. Gak mungkin kan? Istidraj itu hanya berlaku untuk nikmat dunia. Tapi kalau nikmat akhirat, ibadah, ketaatan, kedekatan dengan Allah, gak mungkin istidraj. Itu pasti nikmat yang hakiki tuh. Intinya adalah jangan ngerasa udah sempurna. Sehingga ketika Allah kasih kita nikmat, kita merasa diri kita emang pantas mendapatkannya. Bukan.
Ketika Allah kasih kita nikmat, kita bilang sebetulnya saya nggak pantas, tapi Allah maha baik. Ketika Allah kasih kita hidayah, sebetulnya bukan saya udah sadar, Allah menyadarkan saya. Ketika kita dapat ujian, baru kita salahkan diri kita. Makanya hadis qudsinya yang saya sampaikan di booster, kalau kalian mendapatkan nikmat, janganlah kalian memuji kecuali Allah. Kalau kalian mendapatkan masalah, musibah, sesuatu yang buruk, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Ini ke diri kita, teman-teman. Dan ini kaidahnya tidak berlaku untuk orang lain ya. Karena Allah hanya mengatakan untuk diri kalian sendiri, bukan untuk teman kalian. Jadi dalam Islam itu kita dibangun juga persepsi, mindset. Jangan pakai hadis qudsi ini untuk orang lain. Lo banyak dosa tuh. Kok gitu sih? Ya kan kata Allah juga dalam hadis qudsi gitu. Enggak, ini enggak berlaku untuk orang lain, berlaku untuk diri kita. Untuk orang lain selalu berlaku husnuzon. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhi prasangka buruk kepada orang lain. Kalau dia dapat nikmat, Masya Allah, Allah sayang kepada dia sehingga diberkahi rezekinya. Kalau dia dapat ujian, Masya Allah, Allah pengen menggugurkan dosa dia, pengen mengangkat derajat dia. Kalau ke kita dapat nikmat, saya sebetulnya gak pantas, tapi Allah baik banget sama saya. Kalau kita dapat ujian, emang saya layak diginiin sama Allah. Ya Allah, ampunkan dosa saya, angkat musibah saya. Terus mana ada peluang buat kita menghakimi orang lain? Kan gak ada peluang. Sesama mukmin, sesama muslim, gak ada peluang kita menjelek-jelekan orang lain. Ini kita belajar bertahap. Kadang-kadang gak nyebutin di lisan, tapi di hati. Enggak lah, ini mah nikmat dari Allah dalam hati gua gitu loh. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Kalian rahasiakan ucapan kalian di hati atau kalian tampakkan dengan lisan, Allah maha tahu apa yang ada di dalam dada kalian. Gak bisa bohong sama Allah. Terus gimana Ustaz kalau kebersit kayak gitu, membatin. Lisan kita mah selalu ngomong, Masya Allah ya lu lulus. Alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Padahal gua gak bisa apa-apa. Lisan nih. Hati kita, ya emang kamu heran kalau saya lulus. Mulai kan ada sombong tuh. Mulai agak kegeeran nih. Kita kalau muncul itu, langsung kita tolak, kita reject dengan apa? Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang itu muncul bukan pengennya kita. Yuwaswisufi sudurinas, emang si dia tuh. Si dia bukan, si dia mah keren buat saya. Orang itu, zat itu tuh. Yaitu khannas yuwaswisufi sudurinas. Kita gak pengen sombong, kita gak pengen riya. Dia yang yuwaswis supaya kita sombong. Gimana caranya? Gara-gara itu terus saya gak jadi berusaha semaksimal mungkin. Ya udah deh, gue biasa-biasa aja daripada sombong. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ustaz kok ngajinya gitu? Saya gak mau sombong. Was-was juga ya, yuwaswis. Wah lu ikhlas banget ya orangnya. Ikhlas yang butuh istighfar. Sama dengan istighfar, yahtaju ilal istighfar. Istighfar butuh istighfar. Kenapa? Ya ini main hati nih, berat nih. Terus gimana caranya? Gak apa-apa, lanjutin aja. Awalnya emang ria, sombong, dikit-dikit. Bertahap, lama-lama dia akan berkurang. Dengan kita reject. Enggak. Mau enggak, kita tuh enggak setuju sama dia. Lama-lama dia enggak akan ngaruh lagi di hati kita. Sesekali doang ngaruh, dia lebih gampang nolaknya. Tapi kalau kita menghindar terus, susah. Sedekah gitu, dilihat orang, 100.000 ya. Yang di sebelah cuman 1.500 koin, kita 100.000. Awalnya sih emang beda sih rasanya. Karena pertama 100.000. Awalnya nih, besok lama-lama biasa aja. Lama-lama Gak ngaruh sama sekali, udah di hati kita tuh udah kebal. Kan ini kematangan jiwa kita dalam beramal soleh ya. Orang kalau lagi puber pasti kayak gitu teman-teman. Ekspresif, heboh, lebay, itu orang puber. Baru pertama ke masjid, heboh gitu ya. Wah, gua baru ke masjid. Tapi kalau udah kebiasaan ke masjid, apaan sih yang mau dibanggain, biasa aja kali ke masjid gitu. Baru pertama tahajud, wah udah bangunin temannya tuh cuma bangun. Enggak bangun, saya aja udah 2 jam bangun dari tadi. Udah 11 rakaat, pamer. Namanya juga lagi puber. Baru hafal 1-2 hadis, wah ini dhaif. Semuanya dhaif, cuma dia doang yang sahih gitu. Lagi belajar. Kalau udah biasa hafal hadis, biasa aja. Atau emang gak hafal gitu.
Kayak saya misalnya, karena nggak hafal hadis ya udah nggak usah komen-komen deh, biasa-biasa aja. Toh bisa jadi saya komen dhaif ternyata sahih. Daripada saya mendhaifkan yang sahih, mending saya diam. Nah ini artinya jangan menghindar, tapi di reject. Begitu kita kegeeran di dalam hati, enggak ini. Hadza min fadli Rabbi. Ini anugerah dari Allah. Ini Allah Maha Baik. Ini semuanya karena kebaikan Allah gitu. Lama-lama setan akan cari jalan lain, enggak akan yuwas-wis lagi. Dia akan menghindar. Sampai kita menjadi orang yang kalau kata guru saya mukhlasin. Apa arti mukhlasin? Kalau mukhlisin orang yang ikhlas. Kalau mukhlasin orang yang udah enggak ada bedanya di mata dia emas dengan batu. Udah sama tuh. Ketika ditaruh emas, dia senyum. Dikasih batu juga dia senyum. Gak ada bedanya antara batu dengan emas, mukhlas. Maka setan udah gak bisa ngegodain dia. Gimana ngegodain? Orang emas dan batu sama di mata dia. Tapi kalau emas masih lebih berharga daripada batu, cuman dia masih berharap ridho Allah, itu namanya mukhlis. Kalau emas lebih berharga daripada batu dan dia tidak lagi berharap ridho Allah, itu udah gak mukhlis. Ada orang yang riya, ada mukhlis, ada mukhlas. Di mata Nabi Muhammad SAW, emas dan batu itu udah sama. Makanya setan udah nggak mau goda-godain Nabi Muhammad. Kecuali ada setan yang masih anak baru gitu, godain Nabi Muhammad. Kalau setan yang udah senior ya, udah tahu oh itu Muhammad nggak usah digodain deh, habis-habisin waktu loh. Mending godain yang lain-lain aja yang sahabat. Tapi kalau yang baru-baru kayak semangat gitu, gua mau godain orang nih. Pas ngeliat, ini ada lagi sholat digodain Nabi Muhammad digodain. Kan sia-sia ya. Jadi kayak buang-buang waktu gitu. Dia godain Nabi Muhammad, begitu Nabi selesai sholat dipegangin, digulung sama Nabi, digantung di tiang masjid. Teriak-teriak gitu. Pas pagi-pagi anak-anak Madinah, anak-anak kecil gitu, pergi sholat subuh ngelihat ada bola tuh mau diambil sama mereka, mau ditendang-tendang. Kata Nabi jangan. Udah ditendang-tendang mereka, dia udah kesakitan. Dikeroyok sama anak kecil Madinah gitu. Bayangin jin di masa itu jadi bola. Terus ditendang-tendang sama anak Madinah, diambil sama Nabi, dilepas. Terus dia lari. Baru dia sadar sekarang, saya ternyata salah godain. Yang digoda adalah Rasulullah SAW. Kata teman-temannya, lo sih gak ada yang nanya ke senior. Ini teman-teman artinya memang gak bisa sekaligus. Kadang emang kita kegeeran juga. Dan saya ngerasa kadang kegeeran. Lagi doa kayak kemarin misalnya, ya Allah saya doa di dalam hijir ya. Saya doa ya Allah kasih saya jalan agar saya bisa mengunjungi kamp pengungsi di Suriah. Saya pengen banget ke sana gitu, pengen ngelihat langsung. Mudah-mudahan dari situ semangat untuk bersosial, ngelakuin kegiatan kemanusiaan itu lebih kencang lagi. Pulang dari sana nggak lama kemudian dapat jalan langsung. Insya Allah April mau ke kamp pengungsi misalnya, langsung kegeeran. Doa saya diijabah ya, keren ya. Yang muncul kayak gitu kan? Enggak. Kita tolak nih. Gimana nolaknya? Sebetulnya sih saya belum pantas ke sana, tapi Allah pengen ngasih saya ke jalan kebaikan gitu. Terus aja gitu. Lama-lama hal-hal yang kayak gitu nggak akan mempengaruhi keikhlasan kita lagi. Terakhir teman-teman, balik lagi kepada awal, kalau kita ngelihat ada orang dapat musibah, kita berhusnuzon dengan cara mudah-mudahan musibah ini mengangkat derajat dia. Kalau kita ngelihat teman kita dapat nikmat, kita berhusnuzon dengan mengatakan dia memang pantas mendapatkan nikmat itu karena Allah sayang sama dia. Sebaliknya kalau ke kita dapat musibah, kita katakan saya banyak dosa, makanya dikasih ujian kayak gini untuk menghapus dosa saya. Kalau kita dapat nikmat, kita katakan saya sebetulnya nggak pantas, tapi Allah Maha Baik sehingga Allah memberikan kenikmatan ini untuk saya. Mudah-mudahan dengan mindset kayak gini, gak ada lagi di antara kaum muslimin saling menyalahkan, saling menghujat, saling mentahzir, saling menjudge, saling menghakimi. Enggak. Kita fokus saja beramal masing-masing dan saling mendoakan orang lain.